Masya Allah nih. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Yang biasanya berjumpa setiap hari, qadarullah. Udah 3 hari ya kayaknya ya kita nggak ketemu ya. Iya, libur Jadi 3 hari. kita libur 3 hari dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semoga di liburnya kita juga tetap ya malam-malamnya juga diisi oleh ibadah dan yang bermanfaat insya Allah. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz Zul, Ustadz Bilal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sekarang, Alhamdulillah. Ustadz Bilal sekarang ada di Madinah nih ya. Insya Datarnya Allah, doang. ada di Madinah. Kalau teman-teman gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, 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 sehat gitu katanya. Saya asumsikan semuanya dalam keadaan sehat dan baik dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, eh, sebelum kita mulai, kita review mungkin ya. Ini qadarullah pertemuan terakhir sama tidak sepenuhnya hadir nih. Jadi apakah bisa dibantu oleh Ustadz Bilal untuk pertemuan terakhir? Kita review sebentar. Iya, teh. Baik, tafadhol Ustadz Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan nikmat dan karunia-Nya di malam hari ini, malam ke-20 Ramadan, Allah masih berikan kita curahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, serta waktu luang, sehingga Allah mudahkan kita untuk berhadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in, dan seluruh umat Rasulullah SAW hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Ya, kita review singkat apa yang telah kita pelajari di pertemuan terakhir, yaitu tentang hibah dan hadiah. Secara singkat, ya, hibah itu didefinisikan sebagai suatu akad pemindahan kepemilikan dengan tanpa imbalan, ya bila iwat, kemudian fi halatil hayah, di masa hidup. Ya, pemindahan kepemilikan tanpa imbalan ya, karena kalau ada timbal baliknya maka itu seperti akad akad muawadoh, ya, akad muawadoh. Kalau ada timbal baliknya itu akad muawadoh, yang ada timbal baliknya seperti jual beli, tatkala satu pihak memberikan uang, pihak lain memberikan barang misalnya, atau dalam akad sewa menyewa, satu pihak memberikan uang maka pihak lain memberikan jasa misalnya, atau manfaat dari suatu barang yang disewakan, seperti itu. Itu akad muawadoh. Nah, akad hibah ini termasuk bagian dari akad tabaruat. Makanya akad pemindahan kepemilikan dengan tanpa imbalan di masa hidup. Ada tambahan penjelasan di masa hidup di definisinya. Ini fungsinya untuk membedakannya dengan eh, wasiat. Wasiat. Karena juga wasiat itu pemindahan kepemilikan juga, tapi nanti setelah orang itu wafat baru bisa diimplementasikan. Iya benar, wasiatnya bisa dinyatakan saat orang tersebut masih hidup, namun baru bisa diimplementasikan setelah orang tadi wafat, seperti itu. Kalaupun dia ternyata saat ini sudah menuliskan wasiatnya, ya, untuk pemindahan kepemilikan nanti yang tanpa iwat tadi, tanpa imbalan, namun itu hanya baru akan diimplementasikan tatkala dia wafat nanti. Nanti misalnya baru 3 tahun kemudian wafatnya, ya baru saat itu baru bisa diimplementasikan. Nah, sementara hibah ini eh, pemindahan kepemilikan tanpa imbalan atau tanpa tanpa timbal balik itu semasa hidup, seperti itu. Eh, Kemudian poin penting yang perlu kita sampaikan juga bahwa
ada larangan ya mengambil kembali hibah, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li ahadin ayyutiya atiyatan fayarji'a fiha illal walida fima yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seorang yang memberi suatu pemberian lalu menariknya kembali kecuali orang tua yang telah memberi kepada anaknya. Karena ada juga hadis pendukung sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik ayahmu atau milik orang tuamu, seperti itu. Kemudian ada lagi hadis yang cukup mencela, bisa kita katakan mencela orang yang menarik kembali pemberiannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaki'u tsumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang telah dimuntahkannya ke dalam mulutnya. Nah, itu beberapa dalil yang menunjukkan hinanya ya setelah memberi kemudian mengambilnya kembali, seperti itu. Kecuali pemberian dari orang tua kepada anaknya. Kemudian kita juga kutipkan kemarin perbedaan antara hibah, hadiah, dan sedekah. Ya, di antaranya kaul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwa sedekah adalah pemberian yang orientasinya adalah akhirat, alias pahala atau ganjaran di akhirat. Ya, jadi sedekah, kata beliau, itu yang orientasinya akhirat, mengharapkan pahala. Adapun hadiah itu adalah pemberian yang tujuannya meraih simpati dan rasa suka pihak yang diberi kepada pihak yang memberi. Ya, jadi menarik simpati atau rasa suka, itu hadiah. Adapun hibah, ya masih menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah pemberian yang tujuannya memberi manfaat saja kepada pihak yang diberi dengan menutup mata apakah akan mendapat pahala di akhirat atau tidak, apakah akan mendapat simpati dari pihak yang diberi atau tidak. Ya, jadi hibah lebih umum menurut beliau, seperti itu. Ada pula ulama lain yang membagi hibah itu pemberian tanpa bayaran, itu disebut hibah. Nah, apabila diiringi dengan memindahkan barang yang diberikan dari tempat ke tempat yang lain, kemudian juga sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, maka itu dinamakan hadiah. Nah, adapun apabila diiringi dengan pemberian kepada orang yang membutuhkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mencari pahala akhirat, maka dinamakan sedekah, seperti itu. Jadi yang ini mirip dengan definisi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelumnya. Kalau orientasinya akhirat, pahala, seperti itu sedekah. Nah, adapun hadiah, kalau di definisinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, hadiah itu sebagai bentuk untuk menarik simpati. Nah, di definisi yang kedua ini disebutkan untuk penghormatan, seperti itu. Adapun hibah itu umum, lebih umum, pemberian tanpa imbalan secara umum, yang bisa itu tanpa memperdulikan akhirat atau tanpa memperdulikan simpati dari pihak lain. Kemudian kita juga bahas kemarin terkait pemberian terkait hutang piutang. Nah, pemberian terkait hutang piutang tatkala melunasi hutang, selama tidak dipersyaratkan maka itu dibolehkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, inna khairakum ahsanukum qada'an, sebaik-baik orang dari kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya, ya selama tidak dipersyaratkan, seperti itu, tidak dipersyaratkan di awal. Tatkala kita bayar, kita lebihin aja gitu. Nah, itu sesuatu yang terpuji dan tidak termasuk riba, ya tatkala tidak dipersyaratkan, kita ingatkan, tidak dipersyaratkan. Kemudian hal yang penting juga kita pahami bahwa di dalam fatwa DSN MUI nomor 2 tentang tabungan itu
ada klausul ya, tidak untuk tabungan dengan akad wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau atoya yang bersifat sukarela dari bank. Nah, jadi tidak boleh ada pensyaratan imbalan dalam akad wadiah. Kenapa? Karena sebagaimana sudah dijelaskan juga sebelumnya pada topik wadiah, hakikatnya tabungan wadiah itu adalah qard. Esensinya adalah qard. Karena kalau real wadiah, ya real wadiah yang dibahas secara fikih muamalah, wadiah itu adalah murni titipan seperti itu, murni titipan. Ya, jadi tatkala kita titipkan barang kita berupa suatu handphone, misalnya handphone saya ini Samsung A03s kalau tidak salah mereknya ini, saya titipkan misalnya ke Salma, kemudian setelah 1 bulan atau 1 minggu saya ambil misalnya, yang dibalikan Salma adalah handphone saya ini yang beserta data-data di dalamnya, kontaknya, foto-foto dan lain sebagainya, yang dikembalikan adalah handphone ini. Handphone yang benar-benar saya titipkan. Bukan Salma ganti dengan handphone yang sama, Samsung A03s, dengan handphone yang sama mereknya, tapi bukan handphone saya yang data-datanya, kontaknya, foto-fotonya ada di dalam seperti itu. Nah, sedangkan praktik yang ada di industri keuangan, ya baik itu perbankan maupun yang lainnya, tatkala seseorang misalnya mendepositkan uang Rp100.000 dengan kode seri 12345, tatkala dia mengambil nanti sangat kecil kemungkinan, sangat kecil, bahkan bisa kita katakan hampir tidak mungkin yang kembali itu uang dengan nomor seri 12345 itu. Hampir dipastikan berbeda. Nah, maka itu sudah gugur gitu kriteria wadiahnya, wadiah yang secara fikih muamalah. Kemudian juga ternyata bank punya kepentingan dalam menjaga dana nasabah itu. Dia nggak murni ngejagain aja, tapi dipakai juga buat memperoleh keuntungan. Nah, maka ini sudah berubah dari yang statusnya yadu al-amanah menjadi yadu domanah. Jadi ada bank menanggung risiko di situ terhadap dana titipan. Padahal pada dasarnya titipan itu tidak wajib ditanggung, kecuali 3 hal yang umum kita sering temukan di fatwa, kecuali ta'addi itu melampaui batas, taksir itu kurang, ya harusnya melakukan sesuatu namun tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga mukhalafatus syurut. Ini dalam banyak hal, dalam akad mudharabah dan lain sebagainya, termasuk juga wadiah. Itu tidak wajib menanggung kecuali melakukan 3 hal ini. Nah, kemudian poin pentingnya juga tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, itu hadiah promosi tidak boleh dalam bentuk uang, ya harus dalam bentuk barang atau jasa. Nah, kemudian berkaitan dengan wadiah juga, dalam hal penyimpanan dana dalam akad wadiah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadiah. Nah, jadi hadiahnya diberikan sebelum terjadi akad wadiah. Kemudian terakhir, pemberian hadiah promosi oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara langsung, boleh pula dilakukan melalui pengundian, qur'ah. Ya, jadi pengundiannya itu tidak dilarang selama bukan kayak lotre gitu, bukan harus beli kupon dulu kemudian diundi seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu tidak boleh gitu, beli kupon kemudian diundi tidak boleh. Namun kalau cuma hadiah disediakan dari pihak bank tanpa dipersyaratkan tadi momen tertentu tiba-tiba diundi aja, kita sebagai nasabah dengan akad wadiah menang, maka itu dibolehkan seperti itu. Ya, demikian Salma murojaahnya tentang hadiah dan hibah dan hadiah seperti itu. Oke, baik, jazakallah khair Ustaz Zul. Jazakallah Ustaz Bilal untuk review singkatnya. Jadi kita langsung aja ya ke materi hari ini. Insya Allah materi hari ini kita akan membahas terkait ini nih. Jadi contohnya gini teman-teman. Kita kan sering banget ya kalau misalnya lagi buru-buru nih, terus kita bakal kita lagi buru-buru mau ngajar sesuatu gitu ya, terus tiba-tiba ada sendal nih di depan kita, terus kita langsung aja bilang,
aduh ini sendal siapa ya? Oh ini kayaknya sendal sendal si Fulan deh gitu. Terus kayak Fulan minjem ya. Terus kita belah sendiri. Ya boleh gitu. Ini yang kayak mungkin lumrah banget ya kita lakuin gitu kan. Tapi ternyata apakah itu boleh atau tidak gitu. Insya Allah itu akan dibahas hari ini di Muhammad Tosh hari ini terkait bahasanya gosip dan lukotoh. Nah untuk bahasan pertamanya terkait sebenarnya teman-teman ada yang mau lewat. Oke, terkait bahasan pertama terkait gosip, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Zulfahmi Musa. Pada Ustaz. Masih Ana sama Usop. Oh, mohon maaf Baik, lahir batin. Ana akan mulai materi malam hari ini tentang gosop. Jadi gosop secara bahasa ya para ulama mendefinisikannya akhdzu syai'in zulman mujahiratan. Akhdzu syai'in pengambilan sesuatu zulman secara zolim mujahiratan secara terang-terangan. Ya, jadi pengambilan sesuatu secara terang-terangan itu yang disebut gosop. Ya eh, contohnya tadi adalah tatkala menggunakan sendal misalnya, sendal yang ada di eh, entah itu misalnya kita sama-sama kos dengan teman atau di asrama pesantren gitu. Satu kamar misalnya ada 6 orang, kemudian ada beberapa sendal di depan kamar itu kita nggak tahu persis ini punya siapa gitu, tapi kita main pakai aja gitu. Kita merasa aman nggak apa-apa teman-teman kamar sendiri gitu yang punya. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak semestinya dilakukan gitu, walaupun itu punya teman kita, tapi kita nggak tahu mungkin dia setelah itu pengen pergi gitu dengan menggunakan sendal itu, jadi terganggu tatkala sandalnya tidak ada. Nah, itu yang disebut secara singkat kita misalkan contoh untuk gosip seperti itu. Nah, kalau pengambilan sesuatu secara rahasia dari tempat penyimpanan itu disebut pencurian. Kemudian jika dengan cara kesombongan itu disebut merampas atau rampok. Kemudian dengan cara menguasai itu disebut manipulasi. Dengan mengambil barang yang diamanahkan itu disebut khianat. Nah, kalau barang titipan kemudian kita ambil itu disebut khianat. Lalu menurut istilah yang dimaksud gosop didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut. Imam Rafi'i menyebutkan al-istila'u ala malil ghair ala wajhi ta'addi. Penguasaan atas harta orang lain dengan cara ta'addi. Ya, di sini diterjemahkan sengaja atau melampaui batas seperti itu. Imam Nawawi berpendapat al-istila'u ala haqqil ghair udwanan. Penguasaan atas orang lain dengan cara bermusuhan secara paksa, udwanan. Kemudian Syekh Muhammad Syata Ad-Dimyati berpendapat ghasab adalah al-istila ala haqqi ghair walau manfaatan. Ya, penguasaan atas hak orang lain walaupun hanya suatu manfaat saja. Nah, berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa ghasab adalah penguasaan atau pengambilan harta orang lain dengan sengaja dan dengan cara permusuhan seperti itu. Kemudian hukum dasar gosip itu haram dilakukan dan berdosa bagi yang melakukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah haram bagi kalian seperti haramnya pada hari ini dan bulan kamu ini dan di negeri kamu ini. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wala ya'khuzanna ahadukum mata akhihi jaddan wala la'iban wa idza akhadha ahadukum asa akhihi
falyarudduha alaihi. Janganlah seorang di antara kamu mengambil harta saudaramu baik dengan sungguh-sungguh maupun senda gurau. Dan jika salah satu di antara kamu telah mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya padanya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la yahillu malumri'in muslimin illa bitibim min nafsih. Harta seorang muslim itu tidak dihalalkan ya bagi muslim lainnya kecuali dengan kerelaan, ya kerelaan jiwanya, kerelaan perasaannya. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man zalama shibron tawwaqahullah min sab'i ardain. Barang siapa yang mengambil tanah dengan zalim, maka Allah akan mengalungkannya kelak dalam bentuk 7 lapis bumi. Kemudian sabda Rasulullah SAW juga, man akhadha mala akihi biyaminihi aujaballah lahu an-nara wa harrama alaihi al-jannata. Faqala rajulun, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran. Faqala wa in kana udan min arakin. Barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, Allah memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga baginya. Nah, bagaimana kalau sesuatu yang besar seperti itu? Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun barang yang kita pakai barang yang ringan, sederhana. Beliau menjawab, ya meskipun sejengkal siwak, ya sepotong siwak. Jawab Rasulullah SAW. Kita lanjutkan tentang bahasan menanami tanah gosok. Ya, jadi ngambil tanah orang nggak tahu siapa dipakai aja gitu. Ini kan cukup sering terjadi mungkin di masyarakat kita, tanah orang main ditanamin aja gitu, tanamin buah-buahan, kemudian sampai hasilnya diambil lagi gitu. Padahal ada yang punya. Nah, bagaimana pembahasannya? Disebutkan para ulama, barang siapa menanami lahan tanah darat atau persawahan hasil gosok, sementara tanamannya belum dapat dipanen, ya jadi ditanami tapi belum dapat dipanen, maka tanaman adalah hak pemilik tanah, dan perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah, ya, hanya menerima upah dari pemilik tanah gitu. Kalau memang khususnya kalau memang si pemilik tanah ridho, ya udah ngalah aja gitu. Dia berhak diupah karena dia udah nanamin lahan saya yang tidak digunakan selama ini, seperti itu. Kemudian jika tanaman telah dapat dipanen, nah tadi belum dapat dipanen, lalu kondisi berikutnya kalau udah dapat dipanen, pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa lahan tersebut, ya, atau ujrohnya saja dari lahan tersebut. Jadi kalau udah dapat dipanen, itu hasilnya untuk si yang menggosok. Hasilnya untuk yang menggosok, tapi pemilik tanah tetap punya hak. Haknya hak sewa, ujroh, seperti itu. Bila orang yang menggosok menanam pohon dari hasil tanah gosok, maka ia wajib mencabutnya. Demikian pula apabila ia membangun gedung atau bangunan lainnya, ia diwajibkan untuk merobohkannya. Seperti itu. Karena dia menanam bukan pada tanahnya dia sendiri gitu, tanah orang. Tapi kalau yang punya akhirnya ridho, ya nggak apa-apa gitu. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi iznihim, ya barang siapa yang menanam tanaman di atas tanah suatu kaum tanpa izin mereka, falaisa lahu minaz zar'i syai'un walahu nafaqatuhu. Nah, ia tidak berhak memperoleh apapun kecuali ongkos pengelolaan. Nah, ini dalil-dalil bagi pernyataan yang sebelumnya kita sebutkan. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ahya ardon fahiyalahu walaysa li'irfin zalimin haqqun. Barang siapa yang menyuburkan tanah kosong,
maka menjadi haknya dan tidak ada hak memiliki bagi jerih payah orang yang zalim. Seperti itu. Ini yang untuk yang kedua tadi. Jadi kalau sudah ditanami kemudian bisa dipanen, ya bisa dipanen, itu hasilnya ya untuk si zalim, si yang menggosok tadi. Makanya tidak ada hak memiliki bagi jerih payah orang yang zalim, seperti itu. Karena haknya si pemilik tanah tadi hanya sewa saja jadinya, ujroh dari penggunaan tanah itu. Adapun hasilnya untuk si yang melakukan gosok. Pemanfaatan barang gosok. Nah, selama gosok itu diharamkan, maka diharamkan pula memanfaatkan barang-barang benda-benda gosok. Ia berkewajiban mengembalikannya sekalipun sedang dikelola, baik pengelola secara langsung maupun tidak langsung. Menurut sebagian ulama, hasil tanaman di atas tanah gosok dipecah untuk pemilik dan perampas seperti dalam akad mudharabah. Ya, biasa para ulama punya perbedaan pandangan gitu. Ini pandangan kedua yang bisa jadi wawasan kita dibanding yang tadi. Kalau yang tadi kan bilang kalau udah ada hasilnya, itu hasilnya untuk yang menggosok, orang yang punya tanah berhak atas ujroh saja, ya biaya sewa tanah itu gitu, meskipun dia secara terpaksa. Nah, ada ulama lain yang bilang dipecah, ya hasil tanaman itu dipecah seperti akad mudharabah, ya yang mana satu orang yang mempunyai lahan, yang satu orang mempunyai kerja dan mungkin sama benih-benihnya juga, itu disepakati bagi hasilnya bagaimana. Kemudian dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dari Samurah, bahwasanya Rasulullah bersabda, alal yadi ma akhazat hatta tu'addiyahu. Pemegang berkewajiban menjamin apa yang telah ia ambil sebelum mengembalikannya. Ya, seseorang yang mengambil hak orang lain ya bertanggung jawab seperti itu sampai ia mengembalikannya. Domin terhadap barang orang lain. Kemudian kita beralih topik jika barang gosip itu rusak. Jika barang gosip itu rusak. Jika benda-benda gosip rusak, perampas wajib mengembalikan barang yang serupa atau senilai dengan benda yang digosok, baik kerusakan itu karena perbuatannya sendiri maupun kerusakan itu karena kelakuan orang lain atau di luar kebiasaan seperti bencana alam dan yang lainnya. Nah, dalam hal gosok ini meskipun di luar kuasanya dia bertanggung jawab. Ini beda sama hal-hal yang tadi kita jelaskan kayak wadiah, misalnya wakalah. Itu kalau tidak melakukan 3 hal yang tadi, ta'addi, melampaui batas, jadi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, taksir, tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Taksir artinya kurang secara bahasa. Kemudian mukhalafatus syurut, menyelisihi persyaratan. Nah, itu dalam akad kayak wadiah, wakalah, yang akad-akad tabaruat lainnya, akad-akad sosial lainnya, selama tidak melakukan 3 hal ini, maka itu bukan tanggung jawabnya wakil, bukan tanggung jawabnya orang yang dititipi. Tapi dalam hal gosop karena dia ngambil secara paksa, dia udah bertanggung jawab, dia wajib bertanggung jawab apapun kondisinya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada perbedaan dengan akad-akad tabaruat lainnya, akad-akad sosial, akad-akad kebaikan lainnya. Karena ini gosip sesuatu yang tercela gitu. Dia ketika udah ngambil maka dia bertanggung jawab apapun kondisinya. Nah, tapi tadi tatkala barang itu rusak maka dia menggantinya dengan kimahnya, nilainya. Kimah kalau istilahnya di ini kimatul misal atau ujratul misal. Ya, nilai yang serupa dengan barang yang tadi dirusaknya. Kemudian para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah berpendapat bahwa bila barang yang dirampas adalah benda yang dapat ditakar atau ditimbang, wajib diganti yang serupa oleh perampasnya jika didapati benda-benda yang serupa. Nah, bisa ditakar, bisa ditimbang.
telur misalnya berapa takarannya, atau kurma berapa takaran timbangannya, seperti itu bisa diganti. Nah, menurut mazhab Maliki, benda-benda gosok yang berupa barang dagangan maupun hewan yang tidak mungkin ditakar dan ditimbang wajib ditukar atau diganti dengan nilainya. Ya, jadi nilainya saja. Nah, nilainya berapa? Misalnya barang-barang yang tidak mungkin ditakar atau ditimbang itu. Di harga pasarannya berapa, yang seperti itu. Kemudian menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, bagi yang menggunakan benda-benda gosok, hingga ada kerusakan, berkewajiban menggantinya dengan barang yang serupa dan tidak boleh diubah, kecuali barang yang serupa tidak ada. Nah, jadi tadi kita kembali misalnya contoh dengan handphone, misalnya iPhone 8 misalnya, iPhone 8 itu digosok sama orang, iPhone 8 kita kemudian rusak di dia. Nah, dia wajib mengembalikannya dengan iPhone 8 juga, meskipun itu ya bukan handphone kita tadi lagi gitu, karena data-datanya ya pasti hilang gitu, karena itu barang itu rusak, tapi dia minimal harus mengganti dengan merek yang sama, iPhone 8, seperti itu. Oke, topik selanjutnya masih tentang gosok, mempertahankan harta. Manusia wajib mempertahankan hartanya manakala orang lain mencoba untuk menguasainya dengan cara yang batil, baik itu merampas, manipulasi, maupun dengan mencuri. Langkah pertama adalah dengan pembelaan menggunakan jalan yang ringan. Ya, jadi kalau kita bisa dipergokin aja, misalnya kemudian orangnya lari, nggak bawa barang kita, kemudian nggak coba mengancam kita, ya udah usahakan dengan cara yang ringan dulu. Tapi apabila langkah pertama ini sia-sia, dapat dilakukan dengan kekerasan, sekalipun sampai pada permusuhan atau perang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahidun." Siapa yang mati dalam mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Wa man kutila duna damihi fahuwa syahidun. Siapa yang gugur dengan mempertahankan darahnya, mempertahankan nyawanya, maka ia syahid. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka ia juga syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Nah, barang siapa yang mati karena mempertahankan keluarganya, nah ia juga syahid, seperti itu. Ya, ini kalau misalnya ada perampok yang coba masuk ke rumah, ya ini udah termasuk menjaga harta, juga menjaga keluarga, juga menjaga nyawanya sendiri, seperti itu. Apalagi kalau perampoknya masuk misalnya nyuruh murtad, suruh pindah agama misalnya. Ini lengkap ini, keempat-empat perkara yang disebutkan Rasulullah: menjaga harta, menjaga darahnya sendiri, menjaga agamanya, kemudian menjaga keluarganya. Itu lengkap. Kalau seandainya perampok masuk bukan cuma pengen ngambil harta, juga pengen murtadin kita gitu. Nah, ini lengkap. Yaitu kalau kita terbunuh dalam keadaan seperti itu, maka syahid. Nah, ini riwayatnya kuat lagi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seperti itu. As-Sahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Ya, sahih Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian terkait benda gosok, ya terdapat pada seseorang. Jadi barang gosoknya ada pada orang lain. Nah, jika seseorang menemukan harta yang dirampas darinya pada orang lain, pemilik barang berhak meminta barang tersebut kepada orang yang menguasainya, sekalipun perampas telah menjualnya kepada orang tersebut. Nah, misalnya nauzubillah barangnya diambil seperti itu, entah sepeda motor, handphone, laptop misalnya, diambil orang. Si gosoknya ini, si pencurinya ini si A. Si A ini udah menjual kepada orang lain, si B. Nah, tapi kita temukan barang kita ini udah di B gitu. Nah, maka menurut para ulama ini kita berhak meminta barang tersebut kepada yang menguasainya, ya, sekalipun dia udah membeli gitu dari perampas tadi. Alasannya
ketika menjual benda-benda gosop, benda-benda itu belum sah menjadi miliknya, sehingga akal jual belinya batal, seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, pembeli berkewajiban mengembalikan benda tersebut kepada perampas dengan meminta pembayaran yang telah dibayarkan. Nah, jadi dia yang membeli itu bisa menuntut ganti rugi gitu, menuntut uangnya dikembalikan gitu. Kemudian Abu Daud dan Nasai meriwayatkan hadis dari Samurah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man wajada aina malihi inda rajulin fahuwa ahaqqu bihi. Wa yatba'u al-bai'u man ba'ahu ay yarji'u al-mushtari 'alal ba'i." Barang siapa yang mendapati barangnya ada pada orang lain, dia berhak mengambilnya dan penjualannya dikaitkan dengan orang yang telah menjualnya. Nah, jadi seperti kita jelaskan tadi, dia berhak mengambil barangnya walaupun itu sudah di tangan orang ketiga. Sementara orang kedua ini yang beli dari si pencuri atau perampas itu, dia berhak menuntut ganti rugi uangnya tadi dikembalikan seperti itu. Nah, kemudian topik selanjutnya masih terkait gosop juga, dikaitkan para ulama dengan gosop, yaitu contohnya ada seseorang yang mempunyai burung, biasa pelihara burung dalam sangkar seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang membuka pintu sangkar yang di dalamnya terdapat burung, sehingga burung yang ada di dalam sangkar itu lepas keluar dan terbang. Nah, maka pembukanya wajib menggantinya. Namun para ulama berbeda pendapat ya tentang seseorang yang membuka sangkar burung, kemudian burung di dalamnya itu terbang atau ia melepaskan tali pengikat unta, lalu unta tersebut kabur. Nah, jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang membuka sangkar atau melepaskan tali unta tersebut tidak wajib menggantinya dalam keadaan bagaimanapun. Nah, tidak wajib katanya dalam keadaan bagaimanapun. Melepaskan tali unta ataupun membuka sangkar itu tidak wajib menggantinya dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang tersebut wajib menggantinya, baik keluarnya langsung ketika pintu sangkar dibuka, atau tali pengikat unta dilepas maupun tidak langsung. Nah, jadi tatkala dilepas misalnya tali ikatan unta itu mungkin sekitar setengah jam untanya masih duduk aja sebenarnya. Begitu juga burung yang disangkar tadi tatkala pintu sangkarnya dilepas nggak langsung pergi, padahal sekitar setengah jam masih di situ. Nah, tapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dalam kedua keadaan tersebut itu wajib mengganti. Adapun menurut mazhab Imam Syafi'i yang ada dua pendapat ya dalam qaul qadim itu mutlak tidak berkewajiban menggantinya. Sedangkan dalam qaul jadid ya pendapat yang baru, jika burung itu terbang atau unta itu kabur begitu pintu sangkar dibuka atau tali dilepaskan, maka ia wajib menggantinya. Nah, jadi tatkala dibuka pintunya atau unta itu dilepaskan tali ikatannya, langsung kabur. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i di qaul yang jadid, yang baru, itu wajib mengganti. Adapun jika terbang atau kabur setelah beberapa saat, maka ia tidak wajib menggantinya. Nah, jadi kalau udah setengah jam misalnya, dilepas ikatannya, sangkar burung dibuka, setengah jam masih stay di situ gitu untanya, burungnya juga begitu, tetap stay di situ sekitar setengah jam atau berapa jam, baru kemudian pergi. Nah, yang seperti itu menurut Imam Syafi'i di qaul beliau yang baru itu tidak wajib. Ala kulli hal ini pendapat para ulama ya, jadi pengetahuan kita seperti itu. Oke, demikian Salma materi tentang gosop. Oke, baik. Jazakallah Ustadz Bilal atas penjelasannya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan luqathah. Tafadhol Ustadz Zul atas waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mbak Salma atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Bilal atas pemaparan terkait dengan pembahasan ghasab. Ya, ini kan satu kegiatan yang sebetulnya sering kita lakukan gitu, tetapi kita kadang belum tahu hukumnya seperti apa. Nah, kegiatan menggosok itu kalau di dunia pesantren itu menjadi sebuah adat atau urf. Dan kadang kiai itu suka marah juga gitu. Tetapi ini sebetulnya sudah menjadi pembahasan para ulama juga bagaimana hukum gosok itu. Termasuk juga kalau kita pernah membaca sebuah kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu, karena dijelaskan bahwa gosok itu tidak selamanya haram. Jadi di dalam penjelasan kitab Fathul Mu'in itu, gosok diperbolehkan itu jika kita memiliki zon atau sangkaan terhadap orang yang memiliki barang yang kita gosok itu, dia adalah orang yang ridho. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa orang yang barangnya kita gunakan secara urf itu dia orang yang ikhlas, orang yang ridho, biasa kita pinjam, tanpa kita minjem aja dia udah tahu lah dia ridho barangnya dipakai. Maka menurut pendapat dari Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in itu diperbolehkan. Wa yajuzul insanu akhzu min nahwi ta'ami sadiqihi ma'zon ridho malikihi bizalik wa yakhtalif bi qadril ma'khuz wa jinsihi. Nah, ini kalau di sini dijelaskan bahwa dibolehkan mengambil misalnya seumpama makanan temannya dengan sangkaan ma'azon ridho malikihi. Jadi dengan sangkaan bahwa orang yang punya makanan itu adalah orang yang ikhlas gitu, dan rela ketika makanannya diambil. Nah, itu nggak masalah. Jadi kita sudah punya sangkaan bahwa orang yang kita ambil makanannya atau barang yang kita gunakan itu memang biasanya secara uruf itu dia orang yang ridho, terkenal orangnya gampangan gitu ya, udah pakai gitu. Jadi hukumnya boleh kalau misalnya kita sudah memiliki dugaan yang kuat bahwa dia orangnya secara uruf itu orangnya nggak masalah, gampangan gitu. Itu dibolehkan, kecuali memang kita nggak memiliki dugaan bahwa orang itu adalah orang yang ridho. Gitu. Kalau kita pernah belajar usul fikih itu, tingkat keyakinan itu ada 5 Ustaz Bilal ya. Yang pertama paling tinggi itu al-yakin. Yang kedua itu ada zon. Zon itu dugaan yang kuat sekitar 75%. Kalau misalnya yakin itu 100%. Zon itu ya 75%. Di tengah itu ada syak. Syak itu ragu. Jadi antara dia yakin sama tidak yakin. Itu syak di tengah-tengah. Ada di bawah syak itu ada namanya waham. Waham itu sekitar berapa Ustaz bilang? Dibikin persentase. Ya di bawahnya ragu, di bawah 50%, katakan misalnya 25% atau sampai 30% gitu kan. Itu namanya waham. Di paling bawah itu namanya jahil, bodoh, dia nggak tahu sama sekali, gelap gitu, nggak bisa menilai ini ya bodoh, nggak ada pengetahuan. Nah, kalau misalnya dia memiliki tingkat zon itu kan di atasnya syak, di atasnya ragu. Jadi 75% dia hampir menuju kepada yakin bahwa orang ini emang ridho banget. Gitu. Tetapi dalam tataran zon saja kita sudah memiliki prasangka yang orang ini biasanya nih kalau saya minjem barang nggak pakai izin pun dia udah ridho gitu, pakai deh gitu. Nah, ini di dalam kitab Fathul Mu'in itu dibolehkan. Tetapi di sini disebutkan bahwa berbeda ketika kita mengambil barang saat bertamu. Nah, kalau bertamu kita jangan mengambil sesuatu kecuali memang dihidangkan oleh tuan rumahnya gitu. Atau karena keridhaan daripada si tuan rumah. Ini dijelaskan di dalam kitab Hatum. Memang bagusnya segala sesuatu itu ya harus dengan izin.
Karena ada kaidah yang mengatakan la yajuzu li hadin an yatas yatasrifa fi milkil ghairi bila izin. Jadi tidak boleh seorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izin. Atau di dalam kaidah yang lain disebutkan yahillu malum ri'in illa biti binafsin minhu. Jadi tidak halal harta seseorang kecuali dengan keridoan dari pemiliknya. Nah, berdasarkan kaidah ini ya memang kalau misalnya minjem itu baiknya pakai izin dulu. Jangan main ambil saja gitu. Kecuali memang kita sudah mengetahui tingkat keridoan seorang yang sudah biasa secara urf gitu, dia orangnya enakan. Nah, kemudian dibahas lagi juga sama oleh para ulama terkait dengan apakah izin itu harus dalam bentuk apa? Dalam bentuk pemberian izin secara langsung ataupun izin itu boleh secara tidak langsung, misalnya secara uruf tadi, kebiasaan. Ini dibahas juga. Kalau izin secara langsung jelas lah bahwa memang kalau orang yang mengizinkan maka kita bisa langsung memanfaatkan barangnya. Tetapi ada yang tadi seperti yang sudah ma'ruf, sudah jadi adat bahwa hal itu diperkenankan gitu, orangnya kita tahu keriduannya, maka ya tidak masalah gitu, tanpa izin secara lisan, tapi kita sudah tahu ridhonya si pemilik barang ini, kalau dimanfaatkan nggak masalah gitu. Ini sebagaimana kaidah disebutkan wal iznul urfiyyu kal iznil lafzi. Jadi izin secara uruf, jadi izin yang secara adat kebiasaan itu hukumnya sama seperti izin secara lafaz, secara lisan. Gitu. Jadi kalau misalnya secara urufnya memang udah biasa, pakai aja barang itu barang umum gitu kan. Siapa aja yang pakai di pondok tuh biasa gitu. Jadi sendal siapa aja dipakai. Jadi sendal milik umum, kan udah nggak kayak sendal milik pribadi gitu. Nah ini bisa menggunakan kaidah itu wal iznul urfiyyu kal iznil lafzi. Jadi izin secara uruf itu hukumnya sama seperti izin secara lisan. Jadi wa kullu ma dalla 'alal izni fa huwa iznun. Jadi segala sesuatu yang bermakna izin maka dihukumi sebagai izin. Gitu. Nah itu terkait dengan ghasab. Tapi prinsipnya kaidahnya segala sesuatu untuk mentasarrufkan barang harta orang lain itu ya dasarnya dengan izin. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu kalau memang keriduan orang itu sudah kita ketahui, sudah biasa orangnya memang ridho gitu, maka tidak masalah. Itu terkait dengan ghasab. Yang kedua, kita akan masuk kepada pembahasan luqatah. Luqatah itu barang temuan. Jadi secara prinsip, secara bahasa, al-luqatah itu didefinisikan asyai'u multaqid. Jadi sesuatu yang ditemukan atau didapat. Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, luqatah adalah ismun li syai'il multaqid. Jadi nama untuk sesuatu yang ditemukan. Nah, sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan luqatah dalam beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, bahwa luqatah itu adalah mawujida min haqqin muhtaramin ghairi mahrumin la ya'rifal wahid mustahiqah. Jadi sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga, dan menemukan tidak mengetahui mustahiknya. Jadi menemukan sesuatu yang bernilai, tetapi yang menemukan ini nggak tahu siapa yang punya. Nah, misalnya nemu uang di jalan. Jadi uang itu kan sesuatu yang bernilai, bisa memiliki nilai gitu. Kemudian ada orang nemuin gitu, dia nggak tahu siapa yang punya nih gitu. Nah itu namanya luqatah, temuan.
Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi dan Syekh Umairah berpendapat bahwa luqatah mawujida min malin au mukhtasin dha'i'in li ghairi qurbiyin laisa bimahrusin wala mumtani'in bikuwatih wala yu'rif al-wajidu malika. Jadi sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan bukan di daerah harb itu daerah perang, tidak terpelihara dan tidak dilarang karena kekuatannya. Yang menemukan tidak mengetahui milik barang tersebut. Ini pengertian menurut para ulama. Kemudian Imam Taqiyuddin Abi Bakir Muhammad Al-Husaini mendefinisikan luqatah pengambilan harta yang mulia yang nilai sebab tersia-siakan untuk dipeliharanya atau dimilikinya setelah diumumkan. Nah, kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa luqatah itu mabaa min malikihi bisukutin aw ghaflatin wa nahya. Sesuatu yang disia-siakan pemiliknya baik karena jatuh, lupa, atau yang seumpamanya. Jadi luqatah itu temuan barang, baik itu barang itu disia-siakan karena jatuh atau lupa atau ditinggal gitu. Dari definisi-definisi tersebut yang dijelaskan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa luqatah itu adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya. Jadi, mendapatkan sesuatu barang gitu, kita nggak tahu pemiliknya siapa, temuan. Kemudian rukun daripada luqatah ini ada dua para ulama. Yang pertama ada orang yang menemukan, yang kedua ada barang yang ditemukan. Nah, apa sih hukum pengambilan barang temuan atau luqatah itu? Hukum mengambil barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan si yang menemukan. Antara lain pertama, hukumnya bisa jadi wajib dalam kondisi barang temuan bagi penemunya ini wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu bagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi maksudnya gini, hukumnya wajib kalau kita menemukan barang itu, wajib mengambil barang itu kalau kita memang kita yakin bahwa kita bisa menjaganya. Jadi kalau di jalan kita nemu barang dan kita yakin bahwa ini barang nih bisa saya jaga gitu. Dan kalau saya nggak jaga, ini barang bisa hilang. Nah, dalam kondisi kayak gitu, kita punya keyakinan kayak gitu, keyakinan bahwa kita bisa menjaga, terus keyakinan bahwa kalau kita nggak ambil tuh barang bisa hilang, bisa diambil sama orang gitu. Nah, itu dalam kondisi seperti itu, maka kita wajib untuk mengambil barang yang kita temukan. Nah, yang kedua sunnah. Nah, sunnah mengambil benda-benda yang kita temukan apabila penemunya percaya dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Jadi dia yakin bahwa kalau saya ambil ini saya bisa jaga sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tetapi bila tidak diambil pun sebetulnya barang itu nggak dikhawatirkan hilang gitu. Jadi aman-aman saja. Itu hukumnya sunnah untuk kita ngambil. Jadi kalau kita ambil, kita punya keyakinan kita bisa jaga. Kalau kita nggak ambil pun padahal aman saja, nggak akan diambil orang gitu. Itu hukumnya sunnah untuk mengambil. Kita simpan karena kita punya keyakinan bahwa kita bisa jaga itu. Nah, kemudian hukumnya makruh apabila kita ragu bahwa barang yang kita temukan itu kita nggak bisa memelihara barang itu. Kita ragu, ntar bisa gue jaga apa enggak? Jangan-jangan kalau gue jaga nih malah hilang di tangan gue kan begitu. Nah, itu dalam kondisi kayak gini makruh. Atau
kita punya keyakinan bahwa barang itu sebetulnya kalau ditinggalkan ya nggak masalah gitu, nggak akan ada yang ngambil gitu. Nah, dalam kondisi ini makruh, kita punya keraguan, kita nggak bisa jaga, padahal kalau kita diemin aja barang itu nggak akan hilang. Dan yang terakhir haram. Nah, kalau haram nih, kalau kita tahu bahwa bahwa kita mengetahui diri kita nih sebagai orang yang menemukan barang itu sering terkena penyakit hama dan yakin betul bahwa dirinya tidak mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda tersebut. Nah, ini kondisi-kondisi bagaimana pada saat kita menemukan satu barang temuan. Dia bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh atau haram. Nah, kemudian macam-macam benda yang ditemukan. Nah, ini terdapat macam-macam benda yang dapat ditemukan oleh manusia. Yang pertama ada benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Misalnya emas, perak, pisau, gergaji, meja, dan yang lainnya. Benda-benda yang tahan lama itu ya di mana nanti ketentuannya ada di selanjutnya. Yang kemudian ada benda-benda yang tidak tahan lama, misalnya benda-benda yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, makanan gitu, tepung, buah-buahan, itu kan kalau kita temukan itu ya dia nggak bertahan lama, paling 1-2 hari aja sudah bertahannya selama itu gitu, selebihnya dia akan busuk atau nggak bisa dikonsumsi gitu. Nah, benda-benda seperti ini boleh dimakan atau dijual supaya nggak sia-sia busuk gitu. Kita nemu makanan di jalan gitu, nemu makanan di jalan masih bagus kondisinya gitu, nah, itu boleh kita jual biar nggak tersia-siakan. Bila kemudian baru datang pemiliknya setelah kita jual, ternyata pemiliknya datang gitu, maka yang nemukan itu wajib mengembalikan senilai harga misil itu tadi, harga daripada barang yang dijual atau dimakan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, marra Rasulullah SAW bitamrin fit thariq faqala laula anni akhafa an takuna min as-sadaqati la aktuha. Ini salah nih. La akaluha. La akluha. Harusnya lam. Jadi kata Nabi, jadi Nabi itu suatu ketika lewat menemukan buah tamar. Buah tamar itu buah kurma di tengah jalan. Jadi ketika lewat ada buah kurma di tengah jalan. Kemudian Nabi bersabda, laula anni akhaf an takuna minas shadaqah. Jadi kalau saya nggak khawatir bahwa tamar itu bagian dari sedekah orang, la akaluha. Jadi maka pasti aku akan memakannya gitu. Jadi Nabi ini khawatir bahwa tamr ini dikhawatirkan sodakoh gitu. Karena Nabi punya kekhususan, Nabi itu nggak boleh memakan sodakoh. Jadi karena itu dikhawatirkan bagian daripada sodakohnya orang, Nabi nggak mau makan. Artinya kalau buat orang yang umum seperti kita, manusia biasa, ya kalau ada makanan di jalan, daripada sia-sia busuk kelindes ini ya nggak apa-apa dimakan. Tetapi kalau ternyata ada yang punya ngaku itu milik saya yang dimakan gitu. Nah itu ya kita wajib membayar, wajib mengganti sesuai dengan harga misil dari barang yang kita ambil atau kita makan. Nah kemudian jenis benda lain itu benda-benda yang memerlukan perawatan seperti padi harus dikeringkan atau kulit hewan harus disamak. Dia benda-benda yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang ternak, unta, sapi, kuda, kambing, dan ayam. Pada hakikatnya binatang-binatang ini tidak dinamakan al-luqatah, tetapi disebut al-dolalah, yaitu binatang yang tersesat. Nah ini jenis yang keempat ini misalnya kita menemukan sapi gitu, atau kambing di tengah jalan, itu sebetulnya bukan temuan,
itu ada yang punya, tetapi binatang itu tersesat, jangan diambil, jangan diambil gitu. Jadi itu bukannya luqatah, bukan temuan. Pulang-pulang kita ngaku gitu, ini dapat kambing nih, ini luqatah, barang temuan. Bukan, itu barang namanya disebut ad-dhalalah. Jadi binatang yang tersesat itu ada yang punya. Nah, kemudian binatang, nah ini dibagi. Binatang-binatang yang ditemukan oleh seorang secara umum dapat dibagi dua. Karena tadi kita nemuin binatang di jalan, ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana kalau kita nemuin binatang di jalan? Yang pertama, ada kategori binatang-binatang yang kuat. Nah, ini yaitu adalah binatang yang mampu menjaga dirinya dari serangan binatang buas. Misalnya nemu unta, nemu kerbau, nemu kuda yang kondisinya bugar, besar gitu. Nah, itu kan diduga kuat bahwa binatang yang jenis itu, yang besar, yang kuat itu, ya, kerbau, unta itu bisa melakukan penjagaan diri gitu, bisa melawan dari binatang buas, bisa lari, bisa melawan segala macam. Maka binatang yang jenis ini yang mampu menjaga dirinya boleh diambil hanya untuk dijaga. Jadi nemu kebo di jalan, kebo kan besar tuh, dia jenis binatang yang kuat ini gitu. Maka kalau nemu di jalan, ini binatang ad-dhalalah tadi ini, bukan luqatah, ad-dhalalah, kemudian kita ambil nggak apa-apa, tetapi bukan untuk dijaga, bukan untuk dijual atau disembelih, hanya boleh untuk dijaga. Jadi sifatnya adalah titipan, wadiah. Kemudian diserahkan kepada penguasa. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu orangnya, ya kita kasih kepada penguasa. Kalau misalnya nemunya di luar daripada pejagalan gitu. Misalnya kan kadang-kadang ada sapi yang kabur gitu kan. Udah serahkan sama penguasa pasar itu gitu. Nanti akan diumumkan sama penguasa pasar, dia punya siapa itu ke sapinya gitu. Nah, itu kalau begitu, kalau kita sudah jaga kemudian kita serahkan kepada yang berhak. Kalau dalam sekarang ya mungkin bisa jadi ya inilah orang yang punya jabatan RT atau RW untuk ngumumin siapa yang punya sapinya kelepas gitu. Maka kalau sudah kita umumin, sudah kita kembalikan, lepas tanggungan kita. Itu. Nah, lepas tanggungan kita. Kalau misalnya ada risiko ataupun lepas. Nah, kemudian yang jenis kedua, binatang yang tidak dapat menjaga dirinya dari serangan binatang buas. Misalnya anak sapi, anak kambing yang ukurannya kecil. Gitu. Nemu di jalan, binatang dolalah masih kecil. Binatang tersesat karena dia terpisah dari induknya, atau bebek gitu, anak bebek terpisah dari induknya. Maka diambil nggak apa-apa, mau dipelihara atau disembeli atau dijual nggak masalah, karena dia terpisah gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah sembeli atau kita jual, datang pemiliknya, ya maka wajib kita ganti. Nah, kemudian di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Zaid ibnu Khalid al-Juhaini bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fadolatul ghanam, ya Rasulullah, bagaimana baiknya kambing yang tersesat? Jadi sahabat bertanya, ini ada kambing tersesat, gimana Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, qala khuzha fa innama hiya laka aw li akhika aw li dzambi. Kata Rasulullah, ambillah dia. Nah, jadi ambil kambing itu karena dia boleh untuk kau, untuk saudara engkau, atau untuk serigala bilang kau biarkan. Kemudian dia bertanya lagi, lalu bagaimana pula dengan unta yang tersesat? Fadolatul ibil. Gimana kalau misalnya nemu unta tersesat? Kemudian Rasulullah menjawab, nggak boleh engkau memiliki, karena unta dapat mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau nemu unta di jalan itu jangan diambil, karena kalau unta itu katanya bisa mengurus dirinya sendiri. Dia punya cadangan air di punuknya dan dia sanggup memakan buah-buahan hingga dijumpai oleh pemiliknya. Jadi kalau nemu unta, kata Rasulullah, ya jangan diambil seperti tadi, seperti seperti ghanam, seperti kambing.
Kalau unta biarin aja, dia dilepas aja hidup sendiri kalau unta mah. Makanya tadi kenapa di dalam gosop itu dibahas masalah apa? Masalah burung gitu. Ulama membahas burung dilepas sama orang gimana statusnya gitu. Itu ulama sampai sampai membahas masalah kayak gitu. Karena kalau tadi Hanafiyah mengatakan secara mutlak tidak menanggung orang yang melepas burung itu. Jadi ada burung lagi disangkarin sama yang punya. Kemudian dilepas sama orang yang melihat. Nah, menurut Hanafiyah nggak wajib mengganti. Karena apa? Asalnya burung itu hidup di dunia ini ya, dunia luar gitu. Di luar, bukan dalam sangkar. Makanya tidak mendapatkan hukuman orang yang tidak mendapatkan penggantian gitu, orang yang melepaskan itu menurut Hanafiyah. Beda sama Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa kalau misalnya orang yang melepaskan itu burungnya kemudian nggak langsung terbang, artinya dia tetap masih ada di dalam. Setelah dibuka kandangnya dia masih ada di situ aja gitu. Itu dia nggak wajib mengganti. Begitu juga dengan unta, ketika untanya dilepas dia nggak langsung kabur, maka dia nggak wajib ganti. Tapi setelah lama sejam baru dia kabur, gitu. Itu nggak wajib ganti. Tapi kalau pas dibuka langsung dia kabur, nah itu wajib mengganti. Imam Malik, Imam Ahmad. Nah kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad itu kalau misalnya untanya keluar itu baik dia langsung kabur atau tidak langsung kabur wajib ganti. Kalau Imam Syafi'i yang kodimnya itu yang mengatakan kalau unta atau burungnya ketika dibuka nggak kabur itu nggak wajib ganti. Tapi kalau dibuka langsung kabur wajib ganti. Dasarnya itu sebetulnya unta sama burung itu, kalau burung tadi karena dia hidupnya dilepas gitu, hewan liar gitu kan. Kalau unta juga sebetulnya sama karena dia bisa hidup sendiri di apa di di tempat liar gitu. Dia bisa punya punya makanan sendiri, minuman sendiri, bisa makan sendiri. Makanya kalau kita temukan hewan dolalah berupa unta, kata Nabi, ya kalian nggak berhak untuk itu, jangan diambil. Nah, ini terkait dengan mengenalkan barang benda temuan, maksudnya ngumumin. Jadi kalau nemuin barang temuan itu diumumkan. Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lain. Jadi kalau misalnya nemuin barang, ya kita perhatikan nih tanda-tandanya apa nih, sifat-sifatnya kayak gimana. Nanti itu yang kita umumin, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya. Demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya, baik ditimbang, ditakar atau diukur. Jadi kita lihat sifatnya, kriterianya, spesifikasinya nih. Nanti kita umumin sama orang. Warnanya, ukurannya, apakah dia ditimbang atau ditakar. Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara benda-benda temuannya, sebagaimana memelihara bendanya sendiri. Nah, wajib bagi kita yang nemuin untuk memelihara sebagaimana barang yang kita miliki sendiri, statusnya sebagai wadiah, titipan. Ia tidak berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan kecuali bila sengaja. Nah, ini sudah kita bahas ya terkait dengan barang titipan. Kalau misalnya statusnya dia wadiah, ya kita nggak menanggung resiko sebagai pihak yang dititip karena statusnya sama seperti barang titipan. Nah, kemudian setelah dua kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat, baik melalui pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media-media lainnya. Nah, cara mengumumkannya tidak mesti setiap hari, tapi boleh 1 kali atau 2 kali dalam seminggu. Kemudian sekali sebulan dan terakhir 2 kali setahun. Nah, waktu mengumumkan berbeda-beda. Nah, ini dibahas oleh para ulama bahwa waktunya berbeda-beda karena berbeda pula jenis benda yang ditemukan.
Nah, jika benda yang ditemukan harganya 10 dirham ke atas, nah ini kriteria. Kalau barang yang kita temukan itu harganya 10 dirham ke atas, hendaklah masa pemberitahuannya selama 1 tahun. Jadi 10 dirham itu, 1 dirham berapa saya bilang? Kalau 10 dirham, kira-kira berapa? Allahu a'lam, Ustaz. 1 dirham berapa ya? Saya lupa harga ininya. Itu nanti dikonversi, ada di googling tuh, 1 dirham berapa dikali 10 aja. Itu minimal. Jadi kalau misalnya harganya minimal 10 dirham, maka pemberitahuannya 1 tahun. Nah, bila harga benda yang ditemukan kurang dari 10 dirham, boleh diberitahukan selama 3 atau 6 hari. Nah, ini landasannya adalah hadis Nabi. Barang yang memungut suatu benda tercecer, misalnya 1 dirham atau setara dengan itu, maka hendaknya diberitahukan selama 3 hari. Jadi kalau tali itu kan nggak mahal gitu, maka diumumkannya cukup 3 hari. Nah, jika selama 3 hari pemiliknya tidak datang, maka hendaklah disodakohkan. Jadi kalau barang-barang yang receh gitu, yang di bawah tadi takarannya adalah 10 dirham, maka 3 hari aja, tapi diumumin kalau nggak ada yang ngaku itu barangnya, ya sodakohin. Tapi kalau misalnya barangnya di atas 10 dirham, 1 tahun tuh untuk kita diumumin, jangan nggak diumumin. Nah, kemudian berdasarkan hadis lain, Rasulullah SAW memberi keringanan kepada kami mengenai penemuan tongkat. Jadi kalau nemu tongkat, kemudian cambuk, tali, dan sebagainya yang dipungut seorang supaya dimanfaatkan, dipergunakan. Nah, ini dalam hadis ini, kalau misalnya nemu tongkat, cambuk, nggak apa-apa digunain. Tapi diumumin juga. Diumumin. Nah, hadis lain, beritahukanlah beritahukanlah selama 1 tahun jika telah kamu temui pemiliknya. Serahkan kepadanya, jika tidak, maka itu menjadi milikmu. Nah, ini ada hadis lain yang mengatakan kalau nemuin barang ya ditunggu selama 1 tahun dulu baru bisa kita gunakan barang itu. Ini jadi 1 tahun kita umumkan, kalau nggak ada boleh kita ambil barang itu. Jangan nggak diumumin. Kita tunggu sampai 1 tahun tapi kita taruh aja di rumah, nggak boleh juga. Jadi harus kita umumkan. Bahwa siapa yang punya barang ini, ya kalau nggak ada yang ini kita tunggu sampai satu tahun, maka bisa menjadi hak milik. Nah, berdasarkan hadis Ahmad dan Abu Daud dari Jabir, bahwa benda-benda temuan yang harganya tidak mahal seperti tali, cambuk, dan sejenisnya tidak usah diumumkan kepada khalayak ramai. Mengenai barang temuan yang berbentuk makanan tidak perlu diperkenalkan selama 1 tahun. Nah, tadi cukup diperkenalkan selama dugaan kuat kemungkinan bahwa pemiliknya tidak lagi menuntutnya. Jadi kalau misalnya kira-kira 3 hari, ini 3 hari nih kira-kira, kalau pemiliknya nggak nyari-nyari, maka boleh kita makan, boleh kita gunakan. Nah, di selain perkenalan selama 3 hari, lalu ia meletakkannya dan tidak ada seorang pun yang mengaku, kemudian Rasulullah bersabda, makanlah benda itu. Ini terkait makanan. Karena makanan itu tadi, kalau misalnya nggak dimakan selama 3 hari bisa busuk. Jadi sia-sia, mubazir. Maka Nabi nggak apa-apa, setelah 3 hari makan aja. Kulhu. Nah, ini terakhir. Sudah terakhir. Itu terkait lukhotoh, barang temuan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, baik. Jazakallah khair Ustaz Sul atas penjelasan terkait lukhotoh. Dan juga tadi sama sempat googling nih, 1 dirham itu kalau dirupiahkan sekitar 94.000. 94 kali 10 berarti 940.000 ya. Jadi kalau misalnya 940.000 ke atas, maka wajib wajib diumumkan. Kalau di bawah itu diumumkan ya. Diumumkan selama 3 hari.
Kalau misalnya di atas itu berarti 1 tahun ya umumkannya. Nah, bagaimana temuan? Ini terkait temuan lain. Kalau misalnya temuan di tanah haram, boleh nggak di ini diambil? Nah, itu ulama juga membahas terkait dengan temuan luqatah di tanah haram. Sebentar, saya ini. Temuan di tanah haram itu ketentuan-ketentuan terkait dengan temuan luqatah di tanah haram diharamkan mengambilnya kecuali untuk diumumkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, wala yultaqatu luqatatuha illa man arwafaha. Jadi tidak boleh mengambil benda temuan di Mekah tanah haram kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Jadi kalau nemu sesuatu misalnya di Mekah gitu jangan diambil. Nemu duit gitu, kepokan jangan diambil. Tapi kita ambil boleh kita umumkan, tapi tidak untuk dimiliki. Jadi berdasarkan kaidah tadi bahwa kalau misalnya lebih dari 10 dinar diumumin terus dimiliki nggak boleh karena di tanah haram tuh nggak boleh berdasarkan hadis ini. Dan dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda la yarfa'u luqatataha illa syidun ai al-mu'arifu biha. Jadi tidak boleh mengambil benda temuan kecuali orang yang akan mengumumkannya. Jadi khusus di tanah haram itu ada hadisnya bahwa kalau nemu sesuatu itu jangan diambil kecuali untuk diumumkan. Itu karena ada hadisnya. Oke, baik Ustaz. Ustaz, kita langsung ke pertanyaan mungkin Ustaz ya. Ini sebenarnya ada yang daerah message juga nih. Coba kita sebutkan dulu yang bahan dari Jogja nih mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin bertanya untuk barang temuan diumumkan tadi, misalnya sudah 1 tahun yang berharga atau 3 hari yang tidak berharga, kemudian nggak ada yang datang, pemilik nggak ada misalnya, dan kemudian kita pakai. Saya itu lewat dari waktu ketentuan, misalnya 1 tahun lebih atau 3 hari, pemilik datang, apakah kita wajib mengganti atau mengembalikannya? Makasih sebelumnya Ustadz. Wajib ganti. Karena memang asalnya barang itu milik dia, jadi wajib mengganti. Kita ketahui bahwa dia pemilik sesungguhnya meskipun sudah melewati daripada masa batas toleransi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul, maka ya itu menjadi hak dia yang wajib kita ganti. Kecuali kita mintakan keriduan daripada dia. Misalnya kita nemu makanan tadi di jalan, mangga jatuh milik orang gitu kan. Kita ambil ternyata yang punya mangga datang gitu. Mangga saya kok nggak ada satu gitu. Ya, ternyata udah kita makan gitu. Ya kita ganti. Karena sungguhnya milik dia. Itu. Siap, Ustaz. Ini ada pertanyaan via direct message nih, Ustaz. Di samping rumah saya terdapat rumah yang sudah sangat lama tidak dihuni, bahkan rumah tersebut telah menjadi sitaan bank. Beberapa waktu ke belakang saya memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam cabai salah satunya. Baiknya apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya perlu menelpon bank penyita untuk menggunakan lahan sitanya? Ya. Ihya'ul mawat. Menghidupkan lahan yang mati itu istilahnya. Tapi ini masalahnya matinya ada pemiliknya gitu. Nah itu kan termasuk yang tadi Ustadz Bilal sebutkan, gosok juga. Jadi tanah yang digosok karena kita tanpa izin daripada pemiliknya. Nah pemiliknya ini kan masalahnya, apakah pemiliknya itu adalah si nasabah yang macet atau bank? Nah, dalam kondisi ini sebetulnya itu miliknya si nasabah yang macet, tetapi itu sebagai barang jaminan. Doman, jadi barang yang dijaminkan kepada bank. Kalau misalnya statusnya masih doman, belum dieksekusi, belum dijual, masih statusnya milik punya si nasabah yang macet itu prinsipnya sebetulnya. Dia harus izinnya sama siapa? Izinnya sama yang punya barang.
Meskipun si yang punya barang itu sebetulnya punya hutang, barang itu ditangguhkan, dijaminkan. Nah, intinya ya harus tetap izin daripada si pemilik. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah kita terlanjur tanami gitu, ihyaul ma'wad tadi itu hidupkan tanah yang bala gitu, nggak digunakan, terus tiba-tiba kita tanemin sama tanaman. Tadi udah dijelaskan Ustaz Bilal, kalau misalnya tanamannya itu kondisinya belum panen, jadi tanamannya udah subur gitu. Tapi baru tanamannya masih pada pentil-pentil, buahnya tuh masih pentil, cabenya masih pentil-pentil, belum panen lah, belum bisa dipanen. Datang orang yang punya tanah itu, kok ini ada yang garap tanah saya, banyak buahnya meskipun pentil gitu. Dalam hal itu si penggarap itu bisa membayar kalau misalnya masih pentil, si penggarap itu nggak berhak atas tanaman yang masih pentil itu. Jadi si pemilik tanah boleh membayar atas jasanya menanam itu gitu. Karena prinsipnya itu miliknya miliknya yang punya tanah. Tetapi misalnya barangnya sudah panen, ketika si yang punya tanah itu datang, ternyata ini cabenya udah matang-matang gitu. Matang-matang. Maka orang yang menggosok itu boleh membayar kepada si pemilik tanah. Jadi yang kondisi kedua ini dia nyewa tanah. Kalau yang pertama tadi karena belum panen, si pemilik tanah boleh membayar kepada si gosok. Ya udah deh, gampangnya saya sewa ini aja, sewa ngupain jasa dia. Itu sudah dibahas juga di dalam pembahasan Ustaz Bilal terkait dengan tanah yang ditanami. Ini ada ini satu dari hamba Allah dari Jogja, nyambung nih. Bagaimana dengan menanam tanaman di tanah jalanan, pinggir jalan Ustadz? Karena di desa sering ditemui masyarakat tanam cabai, tomat, bahkan pisang di tanah milik jalan atau tanah pemerintah. Bagaimana sebenarnya? Kalau misalnya di rumah sama mungkin ini yang punya developer itu kecil, tanah kecil di seberang. Gimana tuh Ustadz? Ya itu kesepakatan daripada urufnya gimana? Urufnya kalau misalnya itu memang diizinkan atas izin daripada developer gitu. Kalau tanah jalan kan untuk umum gitu. Kalau umum berarti bisa dimanfaatkan untuk umum. Kalau misalnya developer ya punya developer, tapi secara uruf itu boleh misalnya ditanamkan oleh siapa saja, hasilnya bisa dimanfaatkan secara umum. Urufnya ya tadi izinnya kan kalau sudah menjadi uruf ya menjadi dibolehkan wa kullu ma dalla ala izni bahwa iznun wal iznul urfiyyu kal iznil lafzi. Jadi kalau misalnya urufnya itu kayak saya gitu di klaster ini ada tanaman yang memang secara umum dimanfaatkan gitu. Ada buah mangga. Yang nanam itu kita semua, tapi yang manfaatnya kita. Jadi siapapun yang mau memetik silakan. Harusnya itu memang sudah diizinkan. Jadi ada satu orang yang nanam tuh pohonnya, tapi sudah diumumkan silakan aja yang mau ambil gitu. Itu udah jadi adat, siapa aja mau ambil nggak apa-apa. Ya. Mirip sama di rumah sama. Kalau di rumah sama ada kayak lahan besar, terus jadi tiap waktu panen kita dapat apa Bunda? Jagung gitu ya Bunda ya? Ada jagung-jagung gitu Ustaz. Tanah Ya. milik developer. Oke, ini pertanyaan agak-agak flashback nih saat ke pertanyaan pertama tadi. Kalau misalkan kita udah terlanjur menyedekahkan barang temuan saat terkait yang temuan tadi saat katakanlah kita nggak pakai, apakah kita juga wajib ganti Ustadz gitu. Jadi kita pas waktu kita menemukan barang, ini balik lagi ke pertanyaan pertama nih. Ya. Kita setelah menemukan barang, terus ternyata kita nggak pakai, tapi kita sedekahin aja lah itu gitu. Tapi ternyata di situ ada orang yang mengaku itu barang dia. Gimana Ustadz? Ganti.
tetap ya. ganti karena kewajiban kita tuh ya kita sampaikan pertama bahwa saya memang menemukan barang ini. Nah, kita sebutkan bahwa berdasarkan ketentuan dari hadis Rasulullah, kalau misalnya kita menemukan barang dalam waktu yang sudah dirukhsah oleh Rasulullah, maka diminta sedekahkan. Itu landasannya itu 3 hari misalnya makanan kita sedekahin kan. Kemudian orangnya datang, ya kita udah sedekahin gimana? Tapi prinsipnya kita ganti kalau memang dia minta ganti karena dia punya hak terhadap barang yang dia punya itu. Atau yang paling baik ya tentu kalau sudah disedekahkan masa dia minta kan gitu. Tapi kalau misalnya dia minta meskipun barang itu sudah kita sedekahkan, ya kita wajib mengganti karena kita yang menemukan. Oke, baik, Ustaz. Kalau dipahami. Jadi Ustaz bilang mungkin ada tambahan dari 2 pertanyaan tadi. Ya, secara umum udah cukup. Paling ini aja yang terkait tanaman di pinggir jalan. Ya memang itu karena bukan milik siapa-siapa, milik negara. Insya Allah nggak menzolimi manusia lain gitu, bukan hak personal gitu. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan ya mengganggu jalan atau tidak gitu, karena Rasulullah sendiri orang yang memperhatikan jalan gitu. Makanya tatkala kayak ada sahabat yang ngumpul-ngumpul di jalan gitu, itu dinasehati oleh Rasulullah SAW, berikanlah jalan itu haknya gitu. Itu aja mungkin. Bisa jadi tidak masalah dengan kegosopnya tadi, tapi justru ngeganggu jalannya itu yang bisa jadi ada potensi kesalahan lain seperti itu. Allahu a'lam. Baik, kalau dipahami Ustaz Bilal. Cukup kali Ustaz Bilal. Nih nanti ada ini ya, ada kuis Iya. itu ya. Iya. Sebelum kita mulai nih, sebelum kita akhiri, kita ada kuis dulu teman-teman. Ini mungkin singkat aja kuisnya. Cuma 12 pertanyaan ya. 12 pertanyaan. Harapannya kita jam 10:30 juga sudah bisa selesai. Boleh di Bentar. Kuis 3. pinnya apa Ustaz Bilal? Ntar kode ID-nya. Ini kode ID-nya langsung ada pasti juga. Harap pakai nama asli ya teman-teman. Kalau kita nggak nemu username-nya yang sesuai dengan nama aslinya, kita cancel loh. Belum ada yang masuk nih Ustaz Bilal. Yuk. Dari sekitar 15 peserta, adakah yang masuk? Wah, belum ada yang masuk nih teman-teman. Ayo. Kuis. Mas Arif Riyadi itu sudah masuk. Ayo. Ini kalau nggak ada yang masuk, Juara 2 kali yang join mana tuh? ini kalau nggak ada yang masuk, masih kita ini jawab bareng-bareng. Ayo teman-teman, kita tunggu nih. Semoga jam 22.25 udah bisa dimulai nih. Yuk masuk yuk. Oke, Mas Muhammad Amin termasuk tuh berdua. Ada Ami ini, Ami di sini Mbak Ami ya. Ada Binti. Waduh, ini Binti siapa nih? Binti siapa nih? Ada Ustaz Bilal. Ustaz Bilal jangan menang lagi kayak waktu kemarin ya. Oke, udah jam 22.25. Gimana nih Ustaz? Kita tunggu semenit lagi atau udah kita mulai aja? Tunggu 2 menit lagi deh. Oke, kita 2 menit lagi boleh. Teman-teman.
Oh, alhamdulillah tuh ada Abi. Siapa Kak Abi? Yuk kita tungguin yuk. Yang masih mau join, usahakan nama asli ya biar memudahkan kita menghubungi kalau menang. 1 menit lagi. Oke. Sampai 27 ya berarti ya? Ya. Sip. Hilang. Malah hilang. Yuk yang masih mau join. Tadi Abi kok hilang Abi? Sekalian nguji pemahamannya juga. Hey, udah jam 22.27. Kita langsung mulai Oke, aja kita ya mulai. teman-teman semua. Bismillahirrohmanirrohim. Kuis Muamalah Talk Show sesi 3. Kita mulai. Yang masih mau nyusul juga bisa itu ikutin aja Ya. ininya. Kalau emang masih mau ikut. Syirkah di mana hiswah atau porsi syarik dipindahkan secara bertahap kepada syarik lain. Ini yang minggu lalu nih. Disebut dengan akad apa ya? Masih ingat teman-teman? Apakah syirkatul abdan, syirkatul amwal, syarokah mutanakisah. Wih, Masya Allah. Benar semua yang jawab. Hebat Belum. banget. Masya Allah. Lanjut. Oh, dipimpin oleh Arif Riyadi, kemudian disusul Muhammad Amin dan Binti. Atas syarikat dalam akad MMQ dan MBT disewakan kepada syarik lainnya. Apakah hukumnya? Hukumnya adalah boleh, tidak boleh, harus, atau makruh. Makruh. Ayo. Masya Allah benar semua. Masya Allah, 6 orang benar semua. Kita lihat ya siapakah yang paling gercep. Masih dipimpin oleh Mas. Oh, ternyata Mbak Binti. Di poin pertama nih. Mbak Binti. Siapa namanya sih? Akad pemberian kuasa perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu disebut dengan apa? Apakah jualah, apakah wakalah, dan hawalah. Loh, kok udah Ada satu jawab? orang salah. Oke deh. Alhamdulillah ya. Wis, masih dipimpin oleh Mbak Binti. Hawalah di mana muhal alaih yang memberikan hutang tidak punya hutang kepada muhil yang mengalihkan. Ya, hawalah apa ya namanya ya? Hawalah mutlakoh kah, hawalah mu'allakoh kah, hawalah muqayyadah kah, atau hawalah mudorobah. Oke, yang benar adalah hawalah mutlakoh, teman-teman. Oke, Ustaz Bilal, kenapa antum menyusul ke posisi 2? Meramaikan aja, meramaikan. Syirkah di mana hissah atau porsi saham syarik dipindahkan secara sekaligus kepada syarik lain. Kalau tadi kan bertahap. Kalau sekarang tuh sekaligus. Disebut dengan akad apa ya, teman-teman? Apakah MMQ, ataukah syirkatul abdan, apakah MMBT, ataukah syirkatul amwal. Ingat ya, MMQ atau MMBT tuh M-nya mucarokah, bukan mudharabah ya. Oke, yang jawab banyak benar adalah MMBT, teman-teman. Lanjut. Oke, ini Mbak Binti, ini luar biasa nih Mbak Binti. Apakah Mbak Binti adalah LLN? Nanti di-confirm ya. Wakil bertanggung jawab atas hal yang diwakilkan padanya jika melakukan kecuali, nah, ketika si
diwakilin itu bertanggung jawab gitu kan. Tapi kalau kondisi tertentu dia tidak perlu bertanggung jawab gitu. Kondisi apakah itu? Apakah? Ya, betul semua. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Mbak Binti. Kemudian posisi 2 ada Muhammad Amin. Posisi 3 ada Ami. Posisi keempat ada Arif Riyadi. Akad penjaminan kewajiban baik hanya menjamin kehadiran orang yang berhutang atau juga disertai membayarkan hutangnya. Termasuk ke dalam akad apa, teman-teman? Apakah hawalah, apakah kafalah, apakah ju'alah, apakah wakalah. Nah, semoga tidak tertukar-tukar ya. Masya Allah. Jadi yang betul adalah kafalah, teman-teman. Emang ini mungkin sering ketukar-tukar ya. Nanti harap dibaca lagi nih materi-materinya ataupun rekamannya. Ayo, susul Mbak Binti. Hadiah bagi pengguna tabungan wadiah boleh jika, nah ini adalah hadiah tapi konotasinya di lembaga keuangan syariah, ada akad wadiah. Gimana? Teman-teman, saya izin untuk minum ya. Insya Allah benar semua. Hebat, Lanjut. Ayo Mas Muhammad Amin dan Mas Arif Riyadi dari tadi menyusul. Akad pengalihan hutang disertai komisi atau komiten pembayaran hutang yang disertai dengan komisi. Adalah akad apa? Ayo. Pengalihan utang dengan komisi. Oke. Mungkin masih pada ini ya, masih pada kebalik-kebalik ya, kafalah, hawalah, wakalah. Iya, kafalah Mirip-mirip. itu penjaminan saja, Mm-mm. tidak pengalihan utang. Kalau yang kita bahasan kita kemarin pengalihan utang ya hawalah gitu. Kafalah itu penjaminan saja. Oke, Mbak Ami menyusul posisi 3. Lanjut. Ini 3 soal lagi nih. Pemberian sesuatu dalam rangka penghormatan atau menarik simpati. Ini tadi sempat di review nih. Apakah hadiah, sedekah, hibah, atau ariyah? Ayo Bunda jawab, Bunda. Bunda jawab. Kuis ya. Ya, jawabnya adalah hadiah ya teman-teman. Soalnya di sini. Akad pemindahan kepemilikan harta imbalan semasa hidup. Ayo. Dia tidak berharap imbalan semasa hidup. Ini kenapa suara sama jadi gini ya? Teman-teman. Jawabannya adalah benar semua. Kecuk. Terakhir, siap-siap. Penentuannya. Ini Muhammad Amin sama Mbak Ami cukup. Sama Mas Arifiyadi juga nih. Untuk menentukan 2-3 mungkin. Akad pegadaian aset atas pinjaman adalah akad apa? Oke. Betul, adalah akad rahun ya, akad pegadaian itu ya. Wah, ada satu orang nggak sempat jawab kayaknya. Tadi biasanya Iya. 6. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Siapakah pemenangnya di kuis sesi 3 kali ini? Oke. Di posisi ketiga ada
Ami, posisi kedua ada Muhammad Amin, dan posisi pertama ada Binti. Ini untuk teman-teman yang menang mungkin bisa menghubungi Ustadz Santri Nabawi di grup ya. Apalagi ini yang Binti ini siapa ini Binti ini? Apakah Binti Tata Maulana itu Salma gitu? Atau siapa ya? Tolong konfirmasinya sebelum diakui oleh orang lain. Gitu ya, nggak boleh gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas partisipasi kuisnya. Walaupun tadi cuma 6 orang, tapi harapannya teman-teman yang ada di sini nih yang masih bertahan sebanyak 17 peserta ya. Terus serta untuk belajar lagi juga, review juga nih, termasuk ibu saya di samping saya juga review tadi. Oke, kalau gitu kita sudahi aja. Terima kasih Ustadz Bilal, Ustadz Zul atas ilmunya hari ini, atas kesempatan waktunya, atas Zoom-nya, atas hadiahnya, dan semua hal yang sudah diberikan. Semoga Allah Ta'ala berkahi dan balas sesuai dengan kasih sayang Allah. Terus buat teman-teman semua, Kalau nanti pemenangnya kan kayak yang sebelumnya itu kan ada pemenangnya yang tidak bisa ya. dihubungi. Jadi hadiahnya kita nggak tahu diberikan ke siapa. Nah untuk kali ini tadi kan saya udah capture tuh peringkatnya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa dihubungi karena misalnya dia memang nggak mau ambil hadiah, gitu, dia ikhlas, maka dialihkan kepada yang ada di bawahnya. 4 ya. Ya, terdata kok Ustadz, yang kelima ke 6 juga ada di ininya, di web Kahoot-nya terdata kok. Oke, siap. Cukup. Oke, siap jazakallah Ustadz. Kalau gitu kita akhiri. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Dan mohon doanya juga ya untuk saudara kita di Palestina, beberapa hari lalu sempat ada penyerangannya dari Zionis Israel. Semoga Allah kuatkan mereka gitu. Dan jangan lupa kalau memang teman-teman ada kelebihan harta juga bisa untuk bersedekah ke saudara kita di sana atau ke saudara kita di dekat kita juga boleh. Terus kita tutup mungkin dengan doa penutup. Ustadz Bilal boleh? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kasiran teman-teman semua.